satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, persekutuan doa karyawan-karyawati Hayadika saat ini adalah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudari, hal mengucap syukur, give thanks, berterima kasih, merupakan hal yang umum, lumrah, yang sering kita lakukan, sering kita lihat, sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Bahkan hampir setiap kita pernah atau juga sering melakukan mengucap syukur. Namun makna dari mengucap syukur yang sesungguhnya seringkali kita lakukan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena pada umumnya kita itu mengucap syukur hanya didasarkan atas hal-hal yang baik-baik saja. Ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima sukacita, ketika kita bertambah kaya, ketika kita sehat, ketika jabatan kita bertambah, ketika gaji kita semakin baik, ketika anak-anak semakin baik, maka kita mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, apa yang dikatakan oleh firman, pernahkah kita mengucap syukur ketika hal-hal yang terbalik dengan itu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita sakit, kita langsung mengucap syukurkah? Ketika malapetaka atau kemalangan terjadi, apakah kita mengucap syukur? Ketika kita di PHK, apakah kita mengucap syukur? Ketika hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita, apakah kita mampu untuk mengucap syukur? Rasanya enggak mungkin. Rasanya sangat sulit untuk mengucap syukur pada saat itu. Kenapa? Karena justru kita berpikir sebaliknya, bahwa bagaimana mungkin kita bersyukur justru hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hal mengucap syukur yang sering kita lakukan itu dibatasi oleh keadaan saja, dibatasi oleh kondisional saja. Nah, dan yang paling hebat, Bapak Ibu saudara-saudari, hal mengucap syukur sering kita lakukan dan kita ajarkan termasuk kepada saudara-saudara dan anak-anak kita hanya sebatas keramah-tamahan dan etika saja, ya, keramah-tamahan dan etika saja, atau seringkali kita sebut dengan hanya sebatas basa-basi. Ketika Enam Mary bahasa ibu tadi menyediakan aku uang, saya lantas berkata terima kasih Nan, ya. Jadi ketika kita menerima banyak kebaikan, ketika ada yang mengangkat sebelah sini jalannya, kita bertanya di mana arah raya juga saudara, makasih ya Bang ya, kita tanya. Jadi hanya sebatas itu. Dan ketika kita mengucapkan kata terima kasih dan syukur tadi, kita anggap sudah selesai, kan itu. Dan itu juga yang kita ajar-ajarkan kepada anak.
Kalau kau ditolong, kau dibantu, bilang terima kasih ya nak ya. Kita bilang. Kenapa? Karena itu balasan yang setimpal dan sudah selesai. Dan itu juga yang sering kita lakukan terhadap Tuhan. Ketika kita menerima kebaikan, terima kasih Tuhan. Hanya sebatas itu. Habis itu, ya udah selesai karena aku udah mengucapkan syukur, udah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apakah hanya kata-kata itu saja yang dibutuhkan Tuhan sebagai respon atas kebaikan dan kemurahan yang Dia lakukan? Kita anggap bahwa segala anugerah berkat yang kita terima, kita jawab dengan basa-basi terima kasih Tuhan. Ngapain kamu lihat dan bola kan itu? Ngapain puji-pujian dan bola? Ngapain dari dan bola? Nah ini persoalannya. Saudara-saudara, melalui nats ini justru kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal. Keadaan baik atau tidak baik, keadaan suka atau duka, kita juga harus mampu untuk mengucap syukur. Oleh karena itu, kita perlu melihat dulu apa sesungguhnya dasar dan fondasi dari ucapan syukur yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ucapan syukur itu adalah respons sekaligus pengakuan atas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ucapan syukur itu sesungguhnya adalah respons dan pengakuan atas perbuatan Tuhan. Itu sebabnya kita mampu melihat apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita sehat, ini bukan melulu hanya karena kita rajin olahraga, tapi karena Tuhan memberkati kita sehingga kita sehat. Ketika Bapak Ibu semua dapat bekerja dan berkarya di perusahaan nelayan ini, ini bukan hanya persoalan kapabilitas dan kemampuan Bapak Ibu sekalian, tapi ini juga merupakan berkat Tuhan yang memampukan Bapak Ibu semua bisa berkarya dan berbuat sehingga bisa membutuhkan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya juga, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita ingini, hal-hal yang mendukakan, hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, duka cita, persoalan, kerumitan dan lain sebagainya, kita mampu melihat bahwa Tuhan sedang merendam bekerja di sana. Oleh karena itu, pada saat itu juga kita mampu mengucap syukur karena kita mampu melihat perbuatan Tuhan nyata di sana. Jadi ucapan syukur itu lahir atas pengenalan karya dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk berbuat, apakah itu dengan puji-pujian, apakah itu dengan ucapan syukur, apakah itu dengan kesaksian dan lain sebagainya, sebagai bentuk apresiasi dari ucapan syukur yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, ucapan syukur itu merupakan bentuk atau ekspresi iman seseorang terhadap Tuhan. Ya, ekspresi iman seseorang terhadap Tuhan. Jadi ketika kita tidak mampu mengucap syukur, sesungguhnya itulah kadar iman kita. Ketika kita sulit untuk mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang meragukan Tuhan di sana. Ini yang harus kita garis bawahi.
Jadi ketika hal-hal yang mendukakan hati kita, hal-hal yang sulit, pergumulan dan sebagainya yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur, sesungguhnya ini merupakan ujian bagi kita. Apakah kita mampu melihat Tuhan hadir dan bekerja di sana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan nas atau firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, kita mungkin berpikir bahwa ini merupakan seruan Paulus agar orang-orang jemaat yang di Tesalonika mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas sukacita, atas kekayaan, kemurahan, kebaikan yang mereka terima. Salah. Justru nas ini merupakan peneguhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, yang pada saat itu mengalami banyak pergumulan, penganiayaan, mengalami banyak penderitaan karena iman percaya mereka. Dan pada akhirnya banyak orang yang bersungut-sungut. Kita tahu Bapak Ibu, ketika persoalan dan penderitaan terjadi, banyak orang berpikir bahwa mereka sedang Tuhan tinggalkan. Itu sebabnya banyak orang bersungut-sungut, meratapi, mengutuki, bahkan menyesali. Dan pada akhirnya banyak juga orang yang meragukan kehadiran Tuhan. Ada orang berdoa, Tuhan itu gak ada lagi, kenapa aku biarkan? Bukankah aku sering berdoa, kenapa aku mengalami persoalan ini? Tapi justru melalui nas ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan pernah lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa bekerja di sana. Bahkan kita tahu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya, tidak pernah ada rancangan Tuhan itu rancangan kecelakaan. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan ketika seseorang mengalami kesulitan pun, ini juga bahagian dari rencana Tuhan yang mungkin mengangkat dia mau lebih hebat, lebih baik. Yang persoalannya adalah kita seringkali sulit untuk memahami keberadaan Allah di sana. Bapak Ibu, Dr. Julianto Simanjuntak dan istrinya Roswita Raham, kebetulan beliau jemaat HKBP Serpong, pakar konseling yang mendirikan LP3KI, pernah mengatakan dalam buku mereka Seni Merayakan Hidup yang Sulit, mengatakan bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang harus dilakukan tidak hanya sekali atau sesekali, tetapi harus terus menerus seperti halnya bernapas. Kenapa? Karena sejalan kita bernapas, demikian Tuhan senantiasa bekerja memberikan menyertai hidup orang-orang percaya, dan itu menjadi dasar ucapan syukur orang ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih sulitkah kita untuk mengucap syukur dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup kita? Oleh karena itu, melalui apa yang sudah kita dengar hari ini, ada beberapa hal yang menjadi indikasi atau yang menjadi dasar sekaligus makna dari mengucap syukur dalam hidup kita. Yang pertama, mengucap syukur itu berarti bersukacita. Jadi orang-orang yang sulit bersukacita, saya Holland Namarsa, yang senantiasa bersungut-sungut, berarti dia sulit untuk bersukacita. Jadi kalau sulit untuk bersukacita, berarti meragukan kehadiran Allah. Jadi jangan ada lagi lah yang gelisah, takut dan khawatir dalam hidupnya. Dan hidup orang-orang yang
mengucap syukur adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita. Yang kedua, mengucap syukur berarti hidup dalam pengharapan. Dalam keadaan yang sulit sekalipun kita bisa mengucap syukur karena kita yakin ada pengharapan kita di balik kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi pada saat itu. Sesungguhnya ada masa depan yang indah yang mau Tuhan sediakan. Itu membuat kita tidak terlarut, tidak terlena dalam kesulitan atau pergumulan itu. Saudara, toh Tuhan sedang merendam, sedang membuat yang terindah dalam kehidupanku. Biarkanlah aku menahankan itu. Dan itu saudara-saudara, kita bisa banyak mendengar kisah-kisah inspiratif bahwa kebanyakan orang-orang yang sukses dan berhasil justru mengalami hal-hal yang pahit dan getir dulu dalam kehidupannya. Ya. Kita bisa bayangkan ketika mereka menyerah, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu. Yang berikutnya, mengucap syukur itu adalah suatu keharusan yang gak bisa ditawar-tawar. Jangan katakan saudara-saudara orang yang percaya, orang Kristen, kalau gak mampu mengucap syukur. Dan itu yang dikatakan oleh nats ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dikehendaki berarti harus ada. Jadi gak bisa enggak. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti berdoa. Ya. Kenapa? Karena eksistensi dari mengucap syukur adalah hubungan yang intens dengan Tuhan. Kita tidak akan mampu memahami segala rancangan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita ketika hubungan kita tidak berjalan baik dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan ditentukan sebagaimana kita berdoa kepada Dia, berbicara dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kita semakin nyata melihat perbuatan Tuhan. Mengucap syukur itu juga berarti bahwa kita melakukan perbuatan baik. Orang-orang yang diberkati Tuhan harus menjadi berkat. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya sekedar berkata terima kasih Tuhan, bukan hanya berkata ucap syukur kepada Tuhan, tapi melakukan perbuatan baik itu. Ada buah dari ucapan syukur itu dalam kehidupan kita, dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan bentuk apapun yang kita nyatakan sebagai bentuk dari ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Dan yang terakhir, mengucap syukur itu berarti memuji dan menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menerima kebaikan, bukan hanya ketika kita menerima berkat, bahkan termasuk pertolongan pada masa sukar, kita akan ceritakan. Dan itu yang disebut tadi, ada yang mau bersaksi. Nah, ketika ada kesaksian itu, tentunya kita bisa melihat bahwa kesaksian itu bukan mau menekankan hidup yang bersaksi, tapi dia mau menekankan tentang perbuatan Tuhan yang menolong, meluputkan orang-orang yang kesulitan tadi, sehingga kita semakin melihat karya Tuhan, lalu berkata, wow, how great God, betapa besarnya Tuhan, sehingga bukan hanya kita, tapi orang lain juga akan terpanggil untuk mengucap syukur. Saudara-saudara, itu sebabnya tema ibadah kita ini adalah hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersyukur, kita merasakan bahwa setiap detik, setiap langkah kehidupan kita
tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Jadi dasar ucapan syukur bukan hanya sekedar kondisional kita yang baik-baik saja, tapi mampu melihat perbuatan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, terlebih buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami merenungkan seluruh perjalanan hidup kami, sekaligus melihat bagaimana pernyataan diri Tuhan. Kalau kami bisa baik-baik saja saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, itu adalah karena kasih dan berkat Tuhan. Kami mau ucap syukur, berterima kasih kepada-Mu. Dan kalaupun saat ini dari antara kami ada saja yang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan ajar kami bahwa kami juga mampu merasakan karya Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang kami hadapi itu, sehingga kami tidak perlu bersedih, tidak perlu putus asa, karena kami punya pengharapan Tuhan yang mampu menolong kami. Dan itu menjadi dasar kami mengucap syukur kepada-Mu. Ajarlah dan bukakan hati kami untuk melihat betapa banyak campur tangan Tuhan yang tak habis-habisnya dan senantiasa ada dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami seperti halnya bernapas tidak boleh berhenti mengucap syukur kehadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Oleh karena itu kami mau serahkan saudara-saudara kami yang berkumpul dalam ibadah saat ini. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus yang menyinari hati kami, membukakan hati kami untuk mampu menjadi hati yang bersyukur, yang melihat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapak yang baik, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan perusahaan ini, termasuk dengan Ibu Lucia Siagian, pemilik usaha Panca Putra Ganda Group, dan keluarga besar, agar tetap dalam naungan kasih setia-Mu, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Biarlah mereka senantiasa merasakan keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian dengan usaha Panca Putra Ganda Group, biarlah ini menjadi saluran berkat Tuhan yang menyatakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan manusia. Kami serahkan Tuhan. Demikian juga dengan penerimaan siswa baru Yadika tahun pengajaran 2025-2026 dan penerimaan mahasiswa baru Universitas Satya Negara Indonesia. Demikian Bapak Ibu karyawan-karyawati Panca Putra dan beserta keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan sukacita, Tuhan pakai lebih hebat lagi untuk tetap bertanggung jawab, untuk tetap berkarya di mana mereka bekerja, karena kami yakin dan percaya PT usaha Panca Putra Ganda Group ini menjadi cara Tuhan untuk memberikan kehidupan, menafkahi saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami agar tetap dalam tuntunan Roh, memberikan keadilan dan kemakmuran. Biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kehidupan kami agar kami mampu berkarya lebih baik, lebih hebat lagi sebagai bahagian dari kesaksian kami dalam ucapan syukur kami atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.